Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, tapi jangan kumpulkan uang dari yang haram untuk haji itu. Ya kan? Menjual tanah sepak jalan pitih dan haram dari pencarian awak. Menjual tanah pusako pai haji itu pak ele tiba senan. Ele ndak tentu nang diamalkan. Kenapa? Karena anak kemenakan ndak rela. Ndak rela dia. Jadi memang mata pencaharian kita lah yang akan dibawa ke sana. Tapi kalau apa banyak membeli tanah di Bali, kemudian dijual balik untuk ibadah haji, enggak pak? Sebab kata Rasulullah, man jama'a malam min haramin, sianan mengumpulkan harta dari nan haram, summa tasaddaqa, kemudian dia bersedekah memakai pitih itu untuk keperluan agama, tapi nya dari nan haram, lam yakum fihi ajrun, tidak akan diperoleh dari itu pahala, wa kana ismuhu, tetapi dosa yang akan menimpa atasnya. Ini sebagian orang donan salahnya pak, kan? Awak katanya saya, kok korupsi na awak kok ngumpul pitih dari nan haram, pai umrah mendoa awak dekat Ka'bah tu, ampunkan ambo ya Allah, ambo yo banyak korupsi, ampunkan. Aku balik ke tanah air dibuat lo lihat tu pai umrah lihat minta ampun lo tiba sinan. Tu pak kata awak negari ini. Tak boleh. Orang yang terlanjur bersalah, kemudian dia sadar, bagaimana dia bertindak sesudah itu? Bapak-bapak, di dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang terlanjur mengerjakan fahisyah, sekerja buruk lalu lakukan. Bajudi macamnya judi, bakwa pandainya, iya kan? Main song pandainya, agen buntui pernahnya, judi ke Hongkong lahnya cubo, bazina siapa nusi nantaknya zinai lahnya cubo, iya kan? Banyak dosa-dosa besar yang dia lakukan. Fahisyah au zalamu anfusahum, kemudian dia sudah menganiaya dirinya. Zakarullah, lantas dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru lizunubihim, maka dia minta ampun atas dosa-dosanya itu kepada Allah. Siapa lagi yang mengampunkan dosa kalau tidak Allah? Dengan janji walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dia tidak akan bikin lagi dosa yang sama setelah dia minta ampun. Itu dosa yang diampunkan Allah pak. Sudah kita mengumpul piti dari nanaram, pai umrah minta ampun, balik ke tanah air diulang balik, kemudian pai umrah minta ampun, itu tidak akan diampunkan Allah. Itu mempagarah-garahkan Allah. Kemudian setelah tidak dibikinnya dosa-dosa itu lagi, dia mengisi umurnya yang tinggal dengan amal-amal terbaik. Itu yang disebut walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi untuk pergi haji, ya kan, karena nak capek pai, dikumpul pitih macam-macam. Tak boleh pak. Di Minang awak kan banyak baguru kalam pak. Kalau kita kumpulkan pitih nan halal jo nan haram bacampur, tu ndak bisa pak, rusak nan halal di nan haram tu. Contoh, orang awak kan banyak pandai membuat gulai kambing. Lah masak gulai kambing tu sekancah, baunya ndak tanggung harumnya dah.
Dek harum baunya, orang zikir saya tak pengaruh. Orang sedang zikir tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Babaun ni nyogulai kambiang kau itu keciknya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lupa awak menyongkok gulai kambiang kau di kancah. Rumah-rumah lama lotengnya kini disabui orang platform itu dari tadi. Kucing terciri dia teh jatuh ke dalam kancah gulai kambiang tadi, ciri kucing tu, iya kan? Sagadang tinju kan? Itu tangguang-tangguang antara kareh jolunak cik kucing. Lain mau jawab makan gulai kambiang tu lain. Karena namburu jatuh ke nan bayi, rusak nan bayi ni. Ya kan? Begitulah. Yang baik dimasuki oleh yang haram, yang halal dimasuki oleh yang haram. Kini kita balian, nan bayi masuk ke namburu. Awak bansek. Tabuai rumah darurat zero, konsen-konsen pintunya kau berdindiang sejauh plastik. Semua lu nado. Air pompa pun tak ada. Lampu alun masuk. Kemudian satu-satunya sampai buang air ke bandar jauh. Kalam. Jadi untuk buang air diminta sekaleng cat ke tukang cik. Di sini lawak buang air ketek malam. Kaleng buang air kau terletak di bawah meja. Di atas meja ada lamang tapai. Kucing mengajar manci, talanyo di lamang tapai kau. Masuk ke dalam kaleng buang air ketek tadi. Itu nambayik masuk namburut. Dia mau ajak makan lamang tu lah. Kok dimakannya tu lah hele awak no. Ya kan? Tapi orang tak teringat itu, Pak. Mudah saja dia mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Kalau dia ambil contoh, mudah itu contohnya, Pak. Maka janganlah mencari rezeki melalui jalur yang haram. Lebih-lebih jalur yang haram itu merugikan orang banyak. Cara kemintaan maaf nanti. Kalau ambo jo Pak Haji gua, ya kan? Ambo maliang atau beliau seorang nan kambo cari dia kira minta maaf. Entah di mana alamatnya. Cie itunya. Tapi kalau korupsi, pitih rakyat, Pak. Itu merajalela sekarang di dunia ini. Termasuk di negara awak. Lai dapat pantunnya. Lai. Abialah mau tunjukkan pagi kau. Payo kumbuh koto suliki, koto nampek di tepi bukit, kasuok koto nenggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kita kini, makin diubek makin sakit, tawa taserak biso nandatang, dukun mau bek lada mampulo. Banyak. Kama awak kam mencari ubek lah. Dukun tu mana nala damam. Itu banyak. Jadi kita berdoa kepada Allah saja lagi. Ya Allah, tunjuki aku kepada jalan yang lurus. Jangan aku disesatkan ya Allah. Umurku sangat pendek ya Allah. Bimbinglah aku menempuh jalanmu. Dan orang-orang yang tersesat itu juga banyak orang Islam ya Allah. Tunjukilah beliau agar kembali ke jalan yang benar. Di orang yang salah tu tak boleh lo disumpah itu, Pak. Dimohonkan ke Allahnya dapat petunjuk. Ya Allah, tiupkanlah angin lembut ke dalam hatinya sebagai hidayah agar dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau tak mampan jo angin lembut tu ya Allah, ya kan? Engkau berhak mendatangkan angin limbubu ke nyoat. Turu urusan Allah itu nak beda. Baakan dak Allah.
Yang jelas Nabi mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh mendoakan saudara kita buruk. Nabi itu bapak-bapak dilempari, dipukul, berdarah, ya kan, dengan tahi onta. Malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, engkau menyampaikan pesan dari Allah untuk umat ini, tapi engkau mendapat perlakuan tidak baik ya Rasulullah. Izinkanlah saya, mohonkan kepada Allah, akan saya hancurkan orang-orang durhaka kepada engkau ini. Kalau awak dapat tawaran serupa itu dari malaikat, apa? Mungkin kita terima sekali. Yo malaikat punah lainnya ke sekeluarganya. Orang tak selesai dari situ. Tapi Nabi tidak. Jibril, saya juga akan minta bantuan kepada engkau mengenai umatku ini. Tapi bukan menganiaya dia. Yang saya minta bantu itu, tolong aminkan doa saya ya Jibril. Apa doa Nabi ketika itu kepada Allah? Melihat masyarakat yang durhaka ini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini, mereka berbuat seperti ini kepadaku karena mereka belum tahu inti sari ajaranku. Semua jawab menyuai bayi bu. Rato-rato kita nala dewasa merasa dari Dima saja di Sumatera Barat kok kalama kalio jariang. Ya kan? Tapi bayi lihat dia orang kalio jariang. Enggak. Apa begitu juga? Karena masyarakat ini masyarakat jahiliyah, ibarat labu ndak bagiri, orang jolong baca kau, tibo di ayam alunado bulu lianya nanta cabui, tentu saja dia menentang apa yang disampaikan Nabi. Tapi Nabi tidak mau mendoakan buruk. Didoakan supaya orang ini dapat hidayah. Di saudara-saudara kita di negara awak ko Pak, nantasaseknya mohonkan ke Allah supaya nya dapat petunjuk. Ya kan? Bab itu awakku kan sama aja dua tangan Pak. Kalau tak tiru dia dua tangan, itu karajo nambare jadi ringan. Kun kal yaden wala takun kal ainen. Hendaklah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Ambo 70 tahun sampai 43 hari umur ambo sampai pagi gua. Rupanya lai di jagoan Allah je tadi baru mati lai. Bekolnya lele. Atu 70 tahun lebih lo umur tangan gua. Satahu ambo ndak adonyo pernah cakap ke Pak. Saya mau mengaji ke Kalimantan, bertanya lagi, lo batu Kalimantan orang sini. Nyawa kak saya di tangannya Pak, hanya laki engkau jari embok. Iya kan? Anak memasangan cincin kau ke jari kida ke saya, jari suwo Pak. Dan memasang jam itu jo, angkok kau bercincin ke jam tangan pakai salah seorang dah. Nyotolong. Bagaimana kau itu? Tangan suwo kau tahu. Basuh tangan kita ko mawe nang kumuh setawi. Pakailah cincin jo jam godang. Tapi giliran martabak Mesir lontong pitalah sontalai. Atau tangan suwuk na nepek. Lontong pitalah mendengar kabar tadi. Saya dapat pantunnya lontong pitalah tu. Lama lah lontong orang pitalah dibuat orang malam mari. Lah lama ambo dek mengalah kini membalik nyolai. Itulah tu orang dijajah babalik menghadang penjajah dengan bambu runcing. Lah lama na negarinya tajajah melawannya ke penjajah. Ini. Kaum muslimin bapak-bapak ibu-ibu, kalau melangkah tangan kita kok berganti-ganti suuk kita apa? Tu mengkorancak jalan awak. Ada orang berjalan dengan tangannya berlomba tu? Enggak ada. Wala takun kal ainen, jangan seperti dua mata. Mata kau kan badakian tinggal kau Pak, batang hidung sama batihnya. Pindah do toleransi tu Pak. Takkan tu mata kita, lain namu hanya mata kita kau lalu seorang mata suuk berjago-jago tak. Coba lalu ang dia lalu lah.
Tak ada. Masuk nyamuk ke mata kita kau. Haram kok nyotolong di mata suuk. Atangan kerja nama ambil kapeh. Iya kan? Nyawitun nyamuk nama suuk. Tak ada mata ini membantu temannya yang di sebelah. Jadi dalam hidup kita bermasyarakat, bersaudara, kita tetaplah seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Banyak contoh-contoh yang diberikan di dalam agama kita ini yang mengarah kepada yang baik. Kemudian menyampaikan sesuatu kepada teman kita itu, Pak, ya kan? Adonyo salah, ya kan? Kita ingetan, jo bahasonan bisa bapak-bapak menjadikan inyo sadar dan mengertinya bahasa awak tu. Ya kan? Dan sampaikan itu dengan kata-kata yang bisa dipahaminya. Nanelok didengar telingonya. Janjo baso nang ganji-ganji. Awak kan pernah dijajah Jepang, Pak. Barat 3,5 tahun. Kok dibilang dikaji maso nang talampau semaso tahun 60, iyo di 42. Sekutu parang jo Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang babuek sakandaknya. Alim ulamanya bunuhi, cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo bati lanjang, kulit diambil ke pakaian, taruh namanya masuk itu. Dek ndak ada kain, Pak, kulit taruh ke baju. Itu dia ambo cerita lo tu nyo malu ambo lahir masuk Jepang tu lah. Iya. Jadi di Payakumbuh saja dulu kue nan pertama dibuat orang kau kan galamai. Masuklah Jepang ke kota Payakumbuh kau. Payinya kau orang galeh galamai kau. Kata orang Payakumbuh kau kayaknya boleh lawan. Balilah galamai kau wan. Leu ngerti orang Jepang? Indah. Iya. Jepang kau dek nak mengerti nyo pakcik kelamai kau dulu kan nyo kelupa batuang Pak alun nyo plastik kau lihat nyo tanya lo nyo baso nyo kau orang Payakumbuh kau rewa nadeska iko nani ibu galeh kau agak baso Jepang nyo kau rewa kecik orang galeh kelamai kau kelamai ndak nang Korea kau dawan kau na lombu lain ngerti Jepang tu tidak. Aku miscommunication nambahi nak kita sampai Pak pi ke cara menyampainya ndak batu jadi penyakitnya bangi Jepang ko kecil Jepang ko bagero je telah berang nanya tu Pak ibu-ibu kau ndak jameh ke kau ndak bagulo dawan basoka akhirnya nyo tanpa dek Jepang. Ya kan? Di kalau ada kawan yang salah-salah Pak, sampailah elo-elo. Jo baso nanyo mengerti. Ya kan? Itu artinya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, yola babaun yang mau gulai lontong pitalah. Sepanjang kaji yang nambo sampaikan sejak malam, sama je orang memanjik kayu gadang, Pak. Batang nang gadang lah hambo panjik, dahan jorantiang lah hambo titih. Karena sinan talatak pangkat tangkai. Salamu hambo memanjik batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan hambo. Kepada bapak pengurus, pemuka masyarakat, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya berharap saya dimaafkan. Lidege maaf betul. Bapak-bapak, ibu-ibu ndak ada nan salah. Dengar. Cuma de ambo duduk di tempat nan tinggi, antah de talampau lelah, tak kalau mendengar kaji. Nah itu saya. Sebenarnya tak bawa tu lalu puyuh katanya. Kalau sebenarnya lalu tu nya bawa kasut. Iya kan? Tapi bapak-bapak para jamaah,
7 jam Ustaz berjalan kemari, ikan awak lalu lewat terati, tapi itu lambo maafkan dak pak, dak pak, lambo maafkan, ambolah dia dia maaf pula. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.